Imam Syafi'i ini mujaddid minal muhibbin, tidak pernah mengingkari. Sayyidina Habib Alwi bin Ubaidillah tidak pernah mengingkari nasabnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abi Hanifah, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Malik, para ulama-ulama terkemuka tidak ada yang ingkar kalau Habib Alwi bin Ubaidillah itu Ibn Ahmad Muhajir ilallah itu memang benar sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di Indonesia. Dan itu datangnya musim-musiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin yang saya cintai, kali ini saya mencoba untuk mereaksi, mengkritiki pernyataan lucu oknum Habib Ba'alwi, keturunan imigran Yaman, seorang cucu dari seorang Habib terkenal, yaitu bernama Habib Tanggul, Habib Soleh Tanggul Al-Hamid. Ya, cucunya ini bernama Habib Muhdor bin Hamid. Ini Habib lucu sekali ya. Nambah lagi catatan oknum Habib yang bikin lucu. Nambah lagi catatan Habib yang makin memadamkan marwah para Habib di Indonesia Nusa ini, keturunan Ubaidillah ini. Di dalam video ketika beliau ceramah dalam haul Habib Soleh Tanggul, kentara sekali dengan sangat pede dan yakin, sangat tegas berapi-api. Beliau mengatakan kalau tidak salah ya, mohon maaf kalau salah nih panjang pendeknya, sedunia tidak ada satupun ulama-ulama yang membatalkan nasab Imam Sayyidina Ubaidillah sebagai anak Sayyid Ahmad Muhajir. Hanya di Indonesia ini Imam Mazhab 4, Imam Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i itu muhibinnya Ubaidillah, maksudnya tidak membatalkan nasabnya. Aduh, Masya Allah, saya ini yang bodoh jadi makin bodoh nih. Tadinya saya percaya nih Habib-Habib ini pinter-pinter, oknum Habib ini pinter-pinter, ngajinya hebat-hebat, karena sangat meyakinkan sekali. Bagaimana tidak saya percaya oknum Habib ini pinter-pinter, ngajinya hebat-hebat, wong udongnya, imamahnya luar biasa, pakai jubah dan sebagainya, bagus-bagus. Hanya kok kenapa ketika ceramah ini banyak yang ngawur nih. Ampun. Kata siapa? Muhdor. Kata siapa? Imam Mahadzahibul Arba'ah itu, Imam 4 itu tidak membatalkan nasab, bahkan muhibin mengakui. Kata siapa? Kitab mana? Apa buktinya? Muhdor, jangan ngomong sembarangan ya. Muhdor ngaji dulu. Kalau mau ceramah, apalagi di hadapan para mustamniin, ngaji dulu ya. Ngaji dulu. Yang benar ngajinya. Kesini ke Banten ngaji tuh ke Syaunal Mukarram, Al-Alamil Alama, Abu Ya Muhtadi Cidahu bin Abu Yadim Yati Cidahu. Habiskan tuh ilmunya tuh. Kalau sudah menghabiskan ilmu Abu Ya, nggak bakal malu nanti ceramah di Indonesia.
Yang kayak seperti sekarang nih ceramahnya lucu. Masa mengatakan Imam 4 itu mengakui kesohihan nasab Ubaidillah. Apa ada orang yang sudah wafat kemudian mensohhikan nasab orang yang hidup, padahal mereka lebih wafat duluan. Ini ngaji kitabnya di mana nih? Mudor. Ada lagi aja nih oknum habis seperti ini. Udah mah lucu, menurut saya ini maaf nih. Kurang pintar lagi, kurang cerdas. saya tidak ingin mengatakan bodoh ya. Kurang cerdas. Yang tadinya saya ini tidak ingin bikin video, ya karena saya sedang sibuk persiapan mau pelantikan PWI Laskar Sabilillah Provinsi Banten dan sekaligus Haul Sultan Maulana Hasanuddin dan Wali Songo. Jadi ini nyimpat sendiri saya bikin video lagi nih. Karena sangat menggelitik sekali ucapannya nih, mudor. Apa karena merasa dirinya cucu seorang yang diwalikan? Masya Allah. Aduh, kamu ini nggak sadar ya, ceramah kamu, ucapan kamu ini sudah membuat makin rendahnya derajat para habib di Indonesia. Aduh, seorang cucu yang katanya wali ini seperti itu. Masya Allah. Di Banten ya, orang yang baru pesantren tingkat muktadi aja udah ngerti itu. Jangankan di kotanya, di pelosok-pelosok pesantren, di desa, di gunung-gunung di Banten, ya, yang dia ahli pertanian pun udah paham tentang itu, mengerti bahwa tidak ada Imam 4 itu mensahihkan, mentasdikan, mentasihkan, mentahkikan Ubaidillah itu sebagai anak Said Ahmad Muhajir. Habib itu tuh Nabi, nggak ada. Kenapa sebabnya? Karena para imam 4 itu lebih dulu wafat, jauh wafatnya. Baru setelah wafatnya imam yang 4, sekian ratus tahun kemudian muncullah Ubaidillah yang ngaku anak Said Ahmad bin Isa, yang diklaim oleh oknum Habib ini sebagai keturunan Said Ahmad bin Isa Arumi, agar diklaim, diverifikasi, direkomendasi, dilegalisir sebagai cucu Nabi. Aduh, ampun, dengan pedenya lagi, tanpa ada keraguan. Aduh, Masya Allah. Aduh, pusing, saya pusing. Ini ya, saya akan bukakan nih. Yang saya baca dalam kitab-kitab, ya, ulama-ulama, ya, tentang lahirnya para imam yang wafatnya nih, tahun-tahunnya, nih ya, ini saya baca nih. Satu, dengerin yang mudor ya, mudor, dan oknum-oknum Habib nih ya, biar pinter ya, biar cerdas ya. Ngopinya kurang kental atau ngopinya bukan kopi buatan kopi rempah-rempah Madura kali ini. Nih ya. Satu, Imam Hanafi radhiyallahu anhu. Ini lahir tahun 80 Hijriah. Wafatnya 120 Hijriah. Satu tuh, dua tuh. Imam Malik lahir tahun 90 Hijriah. Wafat tahun 174 Hijriah. Yang ketiga, Imam Syafi'i lahir tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 204 Hijriah. Yang keempat, Imam Hambali, imam yang paling muda di antara semua imam 4 ini, yaitu Imam Hambali, lahir tahun 164 Hijriah. Wafat tahun 241 Hijriah. Lah kan? Lalu bagaimana Ubaidillah yang katanya anak Said Ahmad bin Isa Arumi? Coba kita lihat nih ya. Ubaidillah
insya Allah kalau tidak salah ini lahirnya tahun 383 Hijriah, wafat tahun 410 Hijriah. Ya. Jadi lahirnya Ubaidillah, ya nggak tahu ini anak siapa, dibandingkan dengan Imam Hambali aja yang paling muda tahun 241 Hijriah. Ini jaraknya sekitar 100 tahun lebih. 100 tahun lebih setelahnya Imam Hambali wafat, yaitu tahun 241. Kemudian tahun 383 baru lahir Ubaidillah. Itu dengan Imam Hambali, apalagi dengan Imam Hanafi. Dari mana rumusnya? Muhdar, dor. Dari mana rumusnya? Aduh, ini Masya Allah. Saya aja yang bodoh, yang bukan kiai, bukan santri. Ya, Masya Allah. Bukan wali apalagi, bukan. Tahu ini. Masya Allah. Anak saya aja yang baru kelas 1 SD, yang baru pesantren, kelas ibtidah, tahu, insya Allah tahu, paham. Ini muhdor yang sudah tua begitu, yang kan cucu Nabi. Masya Allah, jangan malu-maluin Habib, udah Masya Allah. Apakah begini kualitasnya Habib? Kok berani-beraninya ngomong di podium, di panggung-panggung pentas, tapi Masya Allah, amburadul rata-rata ini oknum ini. Merusak tatanan agama Islam. Belum lagi itu, akhlak-akhlaknya sangat sekali meragukan. Bukan meragukan lagi, sangat tidak terpuji. Mayoritas. Masya Allah. La ilaha illallah. Tolong ya, ini muhdor ini jangan menipu umat. Jangan menipu mustamiin. Ya. Jangan membohongi umat Islam, rakyat Indonesia. Hanya karena ingin diaku cucu Nabi, sampai menjual-jual 4 imam, nggak tanggung-tanggung dijual-jual. Dijual seolah imam yang 4 yang mulia ini mensohehkan, mentakik nasab Habib Bali. Enggak takut dah. Masya Allah, 4 imam dijual-jual. Mendoktrin umat, jemaah. Dan di momen haul kakeknya, tega-teganya ini. Tidak tanggung-tanggung. Umat Islam dibohongi dengan modus menjual 4 imam. Enggak tanggung-tanggung, imam 4 dijual hanya untuk agar dipercaya oleh cucu Nabi. Agar dipercaya oleh muhibin-muhibinnya bahwa ini Habib ini duriyatun Nabi. Ubaidillah anak Said Ahmad bin Aisyah. Allahu Akbar. Subhanallah. Masya Allah. Tabarakallah. Semoga Allah mengampunimu ya muhdor. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik hidayah, memberikan paham kepadamu. Kacau ini Indonesia ini. Terlalu banyak ditipu oleh oknum-oknum penceramah macam Habib yang ceramahnya tapi tak berilmu, apalagi tidak berakhlak. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Gimana ini? Ini sebuah kejahatan. Sebuah kebodohan nyata. Keterlaluan 4 madhab sampai dijual. Hanya karena supaya Habib ini dipercaya di Indonesia agar diyakini sebagai cucu Nabi, yang kemudian setelahnya diyakini dipercaya oleh seluruh rakyat Indonesia, seluruh umat Islam Indonesia sebagai cucu Nabi. Nanti seluruh umat Islam cium tangan, memuliakan, mengagungkan Habib. Mau mabok, mau jinah, mau judi, mencaci maki pemerintah, ulama, pribumi dan sebagainya, tidak boleh dihukumi. Kan saya menduga semua yang ceramah mengagungkan nasab itu, nasabnya para Habib yang mengagungkan nasab dirinya dan ayahnya sebagai dan mengaku cucu Nabi, muaranya itu doktrin kepada mukibin, kepada masyarakat. Muaranya demi nafsu, dengan mendoktrin bahwa maka cucu Nabi dan dipercaya sebagai cucu Nabi, maka apa yang didapatkan hasil itu nanti? Maka nanti semua orang yang percaya bahwa dirinya cucu Nabi itu harus tunduk sujud manut apapun, dan kemudian dirinya sebagai
para oknum Habib ini melakukan kesalahan apapun, dosa apapun, mau zina, mau mabok, mau judi, ya maaf, mau berzina depan mata, mau mabok depan mata, supaya oleh para muhibin yang percaya itu bahwa itu cucu Nabi tidak diharamkan, tidak dinerakakan, tidak dilanggar, tidak dibiarkan, malah tetap harus baik aja. Ini kan tujuannya mendoktrin umat Islam Indonesia agar mengakui Habib cucu Nabi, kan tujuannya itu untuk fulus, ya, untuk fulus, untuk uang, biar ramai di panggung, dipanggil, ngetop, dihormati, diciumi, peduli dia mau sebagai maaf, sebagai sekalipun oknum Habib itu penjina, tukang mabok, bla peduli ya. Masya Allah, ini tipuan setan menurut saya. Saya sangat mempelajari beberapa oknum Habib yang ceramah dimanapun, ya, selalu yang diucapkan itu, diajarkan itu isinya doktrin agar mustamiin mengakui, meyakini bahwa Habib cucu Nabi. Tetapi tujuannya yaitu agar semua tingkah laku ucapan oknum Habib yang jahat sekalipun, yang dolim sekalipun, tukang zina, tukang mabok, oknum-oknum yang mabok, yang zina, melakukan apapun, khamar, nipu sekalipun, itu tidak diharapkan, tidak disalahkan, tidak diadili, tidak dijauhi, dan tetap untuk selalu dicintai, tetap untuk diciumi, ya, tetap untuk memberi apapun yang diminta. Ini kan sebuah kejahatan luar biasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah minal. Silakan diteliti. Banyak sekali oknum Habib yang ceramah-ceramahnya selalu mengagungkan eyangnya, mengagungkan dirinya sebagai mengaku agar diakui cucu Nabi. Ujung-ujungnya agar mudah minta duit, dawir, dan sebagainya. Ujung-ujungnya agar ketika mereka melakukan kesalahan, mereka tidak diadili, tidak dikatakan haram, tidak. Ujungnya tetap supaya mereka walaupun buruk sekalipun tetap untuk dicintai, untuk dimuliakan, bla 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 bla. Kejahatan luar biasa. Mereka lupa di Indonesia ini banyak ulama-ulama yang ngerti. Mereka lupa di Indonesia ini banyak ulama Nusantara, turunan ulama Nusantara yang melek. Apalagi sekarang sudah tahu kedok mereka. Aduh, masya Allah, masya Allah, tabarakallah. Rungkat sudah rungkat. Mudah-mudahan ini jadi pencerahan. Mudah-mudahan ini para mukmin ini sadar, ngaji, sadar, ngerti, dibuka akal, direnungkan. Siapa mereka ini? Oknum Habib ini betulkah duriat Nabi atau bukan? Coba dibuka hati dan pikir. Masya Allah, tabarakallah. Oknum seperti ini mau diikuti, dipanuti, belum oknum Habib yang lain. Aduh, masya Allah. Aduh. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya doakan mukhdar ini diampuni oleh Allah, diberi taufik hidayah, diberi paham keberagaman, diberi akhlak yang baik, meluruskan umat, bukan justru menyesatkan umat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.